perhatikan, Nabi pernah mengingatkan kita akan datangnya fenomena. Dan wallahu a'lam apakah terjadi atau tidak saat ini, tapi indikasinya seperti kelihatan ya. Ada di hadis Muslim. Mau yang kitab asli atau yang terjemahan? Oh baik, kita bahas dulu ya. Kalau Anda punya kitab aslinya, cari Sahih Muslim. Ada 9 jilid ya, syarah Imam An-Nawawi. Bu Bapak coba cari jilid yang pertama, halaman 111, bab yang keempat, hadis nomor 6. Posisinya sebelah kiri paling atas dari Abu Hurairah. Ya. Cetakannya dari Darul Hadis, Kairah, tahun 2002. Harganya kalau dirupiahkan 450.000. Oke. Kalau di sini saya kira dekat tuh di PT Wadi, Jalan Pramuka itu, ada satu PT Wadi itu juga jualan kitab-kitab. Terus kami pernah cek, santri kami pernah beli dari situ. Ya, ada beberapa kitab hadis cukup bagus. Sekarang perhatikan, saya bacakan hadisnya dan saya tutup sampai sini. Lihat kalimatnya. Sayakunu fi akhir zaman. Kata Nabi, akan nampak nanti di masa yang akan datang, di akhir-akhir zaman. Dajjaluna kadzabun. Ada orang-orang yang biasa berdusta. Tapi dustanya ini diungkapkan kata Dajjal. Ya, jadi ada Masihid Dajjal, ada Dajjal saja. Kalau Masihid Dajjal itu Dajjal yang sesungguhnya, yang bermasalah. Ya. Insya Allah sebelum datangnya Dajjal, orang-orang baik itu yang beriman itu minimal banyak diwafatkan tuh. Ya. Tapi kalau Dajjal saja, itu artinya bukan makhluknya, tapi orang yang memiliki sifat-sifatnya. Ya. Maaf, kalau Dajjal itu pintar atau bodoh? Pernah lihat Ibu? Tidak ya, pernah dengar ya? Masya Allah. Kalau dia tidak pintar, jenius, bagaimana bisa menipu banyak orang, gitu kan? Baik. Yang menarik, kata Nabi, akan nanti muncul di akhir masa orang-orang pintar, tapi pembohong. Jadi yang bohongnya bukan orang bodoh. Kalau pembohong orang bodoh bisa ditinggalkan. Ini orang pintar, Pak. Dan dustanya bukan dusta urusan dunia. Yuhadditsunakum bima lam tasma'uhu wa la yasma'unahu ahba'ukum. Dia akan bicara tentang masalah agama yang membuat kita menjadi terkejut. Jangankan Anda yang kaget, kata Nabi. Kami pun orang-orang dulu yang mendengar itu, sekiranya mendengar, akan ikutan kaget. Dan yang bicara bukan orang bodoh, orang pintar. Kalau orang bodoh bicara masalah agama, Anda bisa tinggalkan. Tapi kalau orang pintar bicara, Masya Allah. Ada yang S1, S2, S3, S-nya banyak sampai dingin kan? Ada level profesor macam-macam. Dia bicara masalah agama. Tapi isinya salah. Dusta. Pernah dengar kalimat ini? Semua agama itu sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Pernah dengar kalimat itu? Masya Allah. Saya sampaikan ya, mohon maaf ya. Yang menyampaikan itu kan bukan orang-orang bodoh. Orang-orang pintar. Dan yang paling menarik, kalimat seperti tadi tidak pernah diucapkan oleh orang-orang paling bodoh di zaman jahiliyah pun. Saya mau sampaikan gini ya, misal dulu zaman jahiliyah ada utusan-utusan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari beberapa pembesar. Mereka menyampaikan proposal kepada Nabi, ya Muhammad, kata mereka Sallallahu Alaihi Wasallam, kita memang beda. Lihat kalimatnya, kita memang beda. Tapi perbedaan ini tidak harus menjadikan kita berselisih sampai perang. Sudah begini saja. Kita gantian saja. Sekarang kami ikut nyembah Tuhan kamu, besok-besok kamu yang ikut nyembah Tuhan kita. Maka turunlah kemudian surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ujung ayatnya lakum dinukum waliyadin. Untuk kamu kepercayaan kamu, untuk saya punya saya. Kenapa ada respon lakum dinukum waliyadin? Karena mereka mengatakan kita memang beda. Jadi sebodoh-bodohnya orang jahiliyah masih mengakui bahwa agamanya beda. Jelas ya? Sepintar-pintar orang sekarang lebih bodoh dibandingkan orang jahiliyah. Ada yang mengatakan, Masya Allah, semua agama itu sama. Kata Nabi, jangankan Anda yang kaget yang mendengar. Orang jahiliyah kalau dengar itu bisa ikutan kaget. Jadi masalah tuh ya. Tidak pernah diungkapkan dulu. Ini siapa? Kata Nabi, iyyakum wa iyyahum. Hati-hati dengan mereka. Itu bahaya. Ya, saya katakan ya, ingat kalimat saya ini. Lebih berbahaya orang liberal dibandingkan dengan orang musyrik. Hati-hati. Ya, lebih bahaya orang liberal dibandingkan dengan orang kafir. Karena orang kafir itu masih mungkin dia bisa bertobat. Kemudian dia menerima hidayah, dia masuk Islam. Orang liberal itu salah satunya bahayanya bisa menghambat orang mendapatkan hidayah. Ini orang mau masuk Islam, mendapatkan hidayah, dia katakan, kenapa semua agama itu sama? Jadi ketika dia akan berislam, dia nggak jadi itu karena dia merasa semua agamanya sama. Ya. Ada orang menyimpang perilakunya, misalnya homoseksual, kan? Ada yang lesbian, dia tobat, dia sadar itu salah. Ketika dia akan bertobat, tiba-tiba muncul kalimat, kamu diciptakan fitrahnya memang begitu dalam hidupnya.
Itu fitrah kamu. Ya Allah ya Rabbi. Jadi ada orang ingin berbuat jadi baik, dia terhambat di situ. Itu tingkat bahayanya. Ya. Makanya kata Quran, hati-hati dengan orang seperti ini. Kalau menemukan yang seperti itu, Masya Allah. Quran surah keempat ayat 140. Posisi paling kiri sebelah bawah di pojok. Saya akhiri. Ya. Ada Quran surah An-Nisa ayat 140. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi, dan telah tetap ketentuan dalam Al-Quran. An idza sami'tum ayatillahi, kalau pernah Anda mendengar ayat-ayat Allah, yukfaru biha, diingkari. Ya, awas, kalau Anda misalnya dengar orang ceramah, kan? Orang menyampaikan sesuatu, tiba-tiba bertentangan dengan ayat Allah, hukumnya beda. Wa yustahza'u biha, atau minimal mengolok-olok. Ya, misal, ada orang Islam nih, mengaku muslim, menyampaikan, oh jangan mau dibodohin misalnya kan, dengan surat Al-Kafirun misalnya kan, ayat 1 misal kan. Orang Islam yang menyampaikan tuh. Ya, dia merasa muslim, punya tafsiran sendiri, mengolok-olok ayat Quran, memalingkan pada sesuatu yang berbeda. Ya. Misal, kami pernah dapat telepon dari salah seorang ulama ya di Indonesia Jumat yang lalu. Ya, beliau meminta supaya kami memberikan tanggapan atas perbedaan penafsiran Al-Maidah gitu kan. Ada beberapa tokoh tiba-tiba menyampaikan Al-Maidah 51 begini. Demi Allah saya katakan ya, para pakar tafsir, mufassir kita itu dari yang klasik sampai yang kontemporer, kami keluarkan kitab-kitabnya, kami baca satu-satu itu. Dari mulai Ibnu Katsir itu kan, ada kemudian Al-Alusi dengan Ruhul Ma'ani, ada kemudian kitab-kitab yang lain Mafatihul Ghaibnya Ar-Razi, ada kemudian bahkan Al-Jami'ul Ahkami Al-Qurtubi, sampai yang kontemporer ada yang Sya'rawi, As-Sa'di, Al-Maraghi. Itu semua pakar tafsir yang hafal Quran dengan 14 riwayatnya. Di 7 riwayat mutawatir, 3 riwayat masyhur, 4 riwayat syadznya. Mereka hafal hadisnya, mereka paham ilmu bahasa Arabnya. Semuanya tidak ada beda, semuanya sama. Tidak ada yang beda, semuanya sama. Bahkan Ibnu Katsir itu sampai mengeluarkan asbabun nuzulnya, kenapa ayat ini turun. Ya. Sampai diberikan contoh bagaimana Umar pernah memecat seorang pejabat yang non muslim yang diangkat oleh Abu Musa al-Asy'ari. Di Abu Musa al-Asy'ari mengangkat pejabat di wilayah Basrah, kan? Non muslim, kata Umar bagus nih kerjanya. Ketika dilaporkan, Umar belum tahu kalau dia non muslim. Panggil ke Madinah. Kata Abu Musa al-Asy'ari, dia belum bisa masuk ke sini. Kenapa? Apa karena junub? Bukan. Karena dia misalnya non muslim. Saya sebutkan kalimat non muslim saja ya. Baik. Dia non muslim. Langsung dipukul pahanya oleh Umar. Apa kamu tidak tahu dengan ketentuan Allah? Dibacakanlah Quran surah Al-Maidah ayat 51 itu. Ini Umar itu lebih dekat dengan Nabi, paham ayat Quran, lebih mengerti tentang kedudukan hukum. Anda bukan sahabat, surganya belum jelas, tidak dekat dengan Nabi, amalan berantakan, hisab menegangkan, bisa beda dengan Umar. Dan semua ahli tafsir itu sama semua pandangannya, nggak ada yang beda. Tiba-tiba kalau muncul orang, entah dari mana belajarnya, hafal Quran juga enggak, hadis juga enggak tahu, bahasa Arab belepotan, bahasa terjemahan pakai bahasa Inggris, Masya Allah. Lalu tiba-tiba Anda menafsirkan Quran, Anda siapa gitu kan? Nah kata Quran, kalau ada orang seperti ini, tapi hebatnya Masya Allah, fala taqudu mahum. Quran tidak mengatakan cela dia, tidak. Kita nggak usah mencela. Awas hati-hati, di Quran itu nggak ada ajaran untuk mencela orang, menyakiti orang lain dengan lisan, tidak. Ya. Awas, ingat rumus ini ya, ingat rumus ini. Ibu bapak sekalian, mencela sesuatu yang sudah kotor dan salah, itu nggak ada kerjaan. Yang sudah jelas kotornya, kenapa dicela lagi? Karena jelas buang-buang waktu. Lebih baik lisan kita digunakan untuk yang baik-baik. Ya, baca Quran, kan? Kemudian gunakan yang baik-baik. Mencela yang sudah jelas salahnya itu keterlaluan menurut saya. Ya, udah itu nggak ada kerjaan di situ. Ya. Contoh begini, ayam itu kan diciptakan dengan nafsu, jadi selalu salah, tidak pernah punya sifat takwa. Jadi kalau hewan ayam berbuat salah, ibu bapak jangan celah, itu nggak ada kerjaan. Ya. Anda nyapu lantai, dipel sampai bersih bening, tiba-tiba ayam lewat buang kotoran, Anda celah, dasar ayam, memang begitu. Anda nggak celah pun sudah begitu, gitu kan? Nah ini ada orang-orang yang lisannya kotor, yang pandangannya kotor, berbuat kekotoran, kata Quran, jangan celah orang itu, buang-buang waktu. Fala taqudu mahum, cukup jangan dekati dia. Ya, takudu itu jangan duduk, jangan sertai, jangan baca karyanya, jangan dengarkan ceramahnya, tinggalkan bacaannya, tinggalkan seminarnya. Kalau dia punya profesi, kucilkan. Sudah, jangan dipakai jasanya. Kalau pengacara, jangan dipakai jasanya. Kalau orang politik, jangan dipilih partainya. Isolasi semuanya. Ya. Dan itu pun jalan Quran untuk memberikan hidayah, bukan ingin mengecilkan orang ini. Hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Sampai dia sadar karena ditinggalkan oleh umat, dia sadar, oh saya salah nih. Sebab orang ini kalau dikomentari biasanya itu lebih banyak kesombongannya dibandingkan dengan pengakuannya. Itu sudah fitrahnya. Quran surah kedua ayat 204 sampai dengan 207. Posisi paling kiri dari atas sampai tengah tuh. Bahkan di ayat 207-nya, wa idza qila lahu taqillaha. Kalau Anda ingatkan kamu salah loh, kamu keliru. Akhadathul izzah. Dia malah lebih sombong sampai nyundul ke langit tuh.
Hati-hati, malah lebih sombong. Kamu siapa? Gini-gini dan itu poinnya. Jadi daripada Anda buang-buang energi untuk mengingatkan orang seperti ini, lebih baik Anda doakan supaya dia dapat hidayah kebaikan-kebaikan, lu kucilkan dia sampai dia sadar. Selesai. Jelas ya? Nah, tapi poinnya mohon maaf. Tolong jangan bayangkan yang macam-macam. Saya tidak bicara masalah politik ya, tidak bicara masalah persoalan tertentu. Saya cuma menyampaikan kaidah yang ada di Quran itu yang saya sampaikan. Jelas sampai sini?